Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah yang seringkali saudara simpan di dalam hati saudara? Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan apa yang keluar, yang nyata dari hidupmu, itu lahir daripada hatimu. Saudara, jika engkau menyimpan harta yang berharga, maka yang lahir di dalam kenyataan hidupmu adalah hal-hal yang berharga. Namun jika engkau menyimpan sampah-sampah, maka yang lahir dalam kehidupanmu adalah bau yang tidak menyenangkan. Saudara, apakah harta yang berharga itu? Yaitu firman Allah. Ketika engkau menyimpan dalam hatimu firman Allah, maka yang keluar adalah bau Kristus yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara adalah seorang yang sering kali memiliki prasangka buruk kepada orang lain? Saudara, prasangka buruk dapat terjadi kepada kita karena kita tidak memiliki rasa aman di dalam diri kita sendiri. Saudara, rasa aman di dalam kehidupan seringkali bagi orang pada umumnya diasosiasikan dengan kekuasaan, dukungan orang-orang kuat, atau finansial yang kuat, atau mungkin dukungan mayoritas, dan banyak hal yang lain. Namun saudara, kenyataan orang-orang demikian yang kita temui, mereka juga tetap memiliki kecenderungan berprasangka buruk kepada orang lain. Atau bahasa lainnya, mencurigai kebaikan orang lain sebagai sebuah kelicikan. Tidak berprasangka buruk bukan berarti kita tidak berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga tidak perlu sampai harus berprasangka buruk dengan orang lain. Saudara, sesungguhnya prasangka buruk itu menunjukkan kekurangan iman kita kepada Tuhan. Bahwa Dia, Tuhan yang sanggup mengendalikan segala sesuatu. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal yang ke-10. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan, turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu?" Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh." Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari raja negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang Top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang Top dan Maakah ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, "Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau."
Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon, dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberangnya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud memang adalah seorang yang memiliki hati yang luhur dan tahu membalas budi. Saudara, itulah yang ia lakukan saat ini, saudara, ketika Raja Nahas meninggal dunia. Dia ingin menyampaikan kabar duka cita dan turut bela sungkawa kepada Raja Hanun, anaknya Raja Nahas, orang Amon itu. Saudara, itulah saudara-saudara yang dilakukan Daud karena persahabatan almarhum Raja Nahas kepada Daud. Dan sekarang Raja Daud ingin membangun persahabatan dengan anaknya, yaitu Raja Hanun. Namun saudara-saudara, sayang sekali, Raja Hanun lebih mendengar perkataan para penasehatnya yang punya kecurigaan tinggi kepada Raja Daud. Saudara, hal itulah yang membuat hubungan antara Amon dan Israel rusak, bahkan berperang. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa prasangka buruk dapat merusak hubungan yang baik. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaran pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud beritikat baik, ingin melanjutkan persahabatan dengan Bani Amon. Karena selama Raja Nahas hidup, Raja Nahas menunjukkan persahabatan dengan Daud. Maka sekarang ketika Raja Nahas meninggal dunia, maka Daud menyampaikan turut bela sungkawa dan ingin membangun persahabatan kembali melalui anaknya daripada Raja Nahas, yaitu Raja Hanun. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Hanun adalah orang yang gampang mendengar, gampang terpengaruh oleh lingkungannya, yaitu oleh pemuka-pemukanya yang mencurigai Raja Daud ada maksud tidak baik. Saudara tahu, akibat
dari prasangka buruk Raja Hanun. Peperangan antara Amon dan Israel terjadi. Dan saudara, tentu saja kita sudah tahu hasil akhirnya. Bani Amon kalah di dalam peperangan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini kita belajar satu hal, saudara. Saudara, mari kita tinggalkan sikap berprasangka buruk kepada orang lain. Karena prasangka buruk tidaklah menjadi sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Baik relasi kita dengan orang lain, baik sikap kita kepada orang lain. Sehingga kita tidak bisa efektif sebagai orang percaya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, tidak berprasangka buruk bukan berarti kita hidup tanpa berjaga-jaga. Kita hidup seperti orang yang bodoh atau yang gampang dibodohi orang. Saudara, bukankah Tuhan Yesus mengajar kepada kita, sebagai orang percaya kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Saudara di situ memberitahukan kepada kita, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk selalu bagaimana kita menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Sehingga orang lain tahu akan Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Saudara, prasangka buruk merusak apa yang baik yang telah dibangun oleh kita. Prasangka buruk akan menimbulkan rasa permusuhan yang mungkin pertamanya tidak kelihatan, tetapi mulai dari hati kita. Prasangka buruk dapat menjadikan hubungan kita dengan orang lain itu seperti sekam yang di dalamnya sudah membara api. Padahal, saudara, sesungguhnya tidak ada hal yang patut kita curigai. Karena semua itu terjadi ada di dalam hati kita. Kita merasa tidak aman. Kita merasa ada orang yang merugikan kita. Saudara, untuk membangun hidup kita dengan tidak berprasangka buruk, engkau dan saya harus belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dan saya. Dia menjaga, memelihara engkau. Tugas dan panggilan kita adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara, berapapun banyak permasalahan yang mengepung kita, Tuhan tahu apa yang baik yang hendak Ia lakukan bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Bani Amon karena mencurigai Daud, maka dia mencari koalisi dengan bangsa-bangsa lain. Dia meminta pasukan demi pasukan sekian banyak dari bangsa-bangsa lain untuk berperang melawan Israel. Dan tentu saja, saudara, ketika pasukan begitu banyak untuk bertempur dengan orang Israel, maka orang Israel itu terkepung dari depan dan dari belakang. Saudara, panglima perang Raja Daud yaitu seorang yang sangat terlatih di dalam peperangan. Seorang pemberani, seorang patriot, sekelas Yoab ini. Saudara, tentu dia kewalahan menghadapi kepungan seperti itu. Maka dia mengatur strategi bagaimana berperang, bagaimana saling membantu. Maka adiknya Abisai turut ambil bagian, tetapi di sisi yang lain dalam peperangan itu. Nah, saudara, perhatikan kalimat yang dikatakan oleh Yoab. Di bagian terakhir dia katakan, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yoab punya tanggung jawab
sebagai seorang ahli di dalam peperangan, sebagai jenderal, sebagai panglima perang. Dia harus mengatur barisan untuk berperang. Tetapi dia percaya Tuhan tahu apa yang Tuhan mau lakukan yang baik bagi umatnya. Meskipun dalam kondisi terkepung oleh musuh sedemikian banyak. Tetapi saudara, Yoab percaya tidak ada sekian banyak orang yang sanggup mengalahkan Tuhan di dalam peperangan itu. Di situlah saudara-saudara, mengapa Yoab berkata, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Kenapa? Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kala dalam hidup kita, kita menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh Panglima Yoab. Kita bukan hanya menghadapi masalah dari satu jurusan, tapi ada kalanya dari pelbagai jurusan masalah itu mengepung kita. Dengan bahasa lain, kita sedang terhimpit atau terpojok, terkepung dengan masalah itu. Saudara, seringkali yang ada pada kita adalah kita menyerah. Seringkali yang ada pada kita, kita berkata, celakalah saya. Atau kita berkata, ini sudah nasib saya. Saudara, tidak. Tidak demikian. Saudara, ada Tuhan yang tahu apa yang dia melakukan yang baik dalam hidup kita. Saudara, percayalah, Tuhan tahu apa yang hendak dia lakukan di dalam kehidupanmu. Dia tidak akan membiarkan engkau. Memang, engkau dan saya harus membuat strategi yang baik bagaimana mengatasi masalah demi masalah. Itu adalah tanggung jawab kita. Tetapi saudara, Tuhan, dia tahu apa yang baik yang dia mau kerjakan bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, berbahagialah kita yang dalam situasi yang sangat sulit, tapi kita tetap percaya kepada dia. Percaya kebaikannya, percaya pertolongannya, percaya kedaulatannya, percaya kemahatauannya, percaya pemeliharaannya. Karena orang-orang seperti ini, dia akan melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Sebagaimana Panglima Yoab melihat akan keajaiban Tuhan. Tidak ada koalisi yang menang menghadapi bangsa Israel pada saat itu. Mereka semua lari. Dan orang-orang atau bangsa-bangsa sekitar Amon tidak lagi berani membantu bangsa Amon untuk menghadapi Israel. Saudara, luar biasa bukan? Bagaimana Tuhan memberkati bangsanya, umatnya. Demikian juga Tuhan ingin memberkati hidupmu. Sehingga hidupmu memberikan pengaruh. Orang bisa menyaksikan keindahan kemuliaan Tuhan. Ketika engkau menghadapi himpitan masalah, justru Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan dari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dan kami senantiasa berharap pada Tuhan. Meskipun demikian, kami harus juga bertanggung jawab untuk hidup kami. Tapi kami tidak bersandarkan kepada kepintaran kami sendiri. Tapi kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.